Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فدلله ودبره وصرفه. Uraian akan makna penghambaan, Syekh akan urai dengan melihat kata sifat dari penghambaan. Yang tegak mewujudkan penghambaan adalah abdun. Kata beliau, al-abd, hamba, dimaksudkan dengannya, ini satu tinjauan dari penggunaan kata hamba, adalah al-mu'abbad, yang diperhamba, orang yang Allah menjadikannya hamba dalam makna fadallalah. Allah menjadikannya tunduk, Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukan segala urusannya. Wa bihadzal i'tibar fal makhluquna kulluhum ibadullah, al abrar minhum wal fujjar wal mu'minuna wal kuffar, ahlul jannati wa ahlun nar, id huwa rabbuhum kullihim wa malikuhum la yakhrujuna an masyiatihi wa qudratihi wa kalimatihi tammat allati la yujawizuhunna barru wala fajir, fama syaa kan wa illam yasha'u wa ma sya'u illam yasha'u lam yakun, kama qala Allah ta'ala: afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hamba dalam tinjauan ini akan menegaskan bahwa makhluk seluruhnya kalau begitu adalah hamba. Apakah dia orang baik, orang jahat, orang beriman, orang kafir, penduduk surga, penduduk neraka, semuanya adalah hamba Allah dalam makna ini. Sebab semuanya hanya satu Robnya. Robnya hanya Allah.
Yang menguasai hanya Allah. Semuanya dicipta dan dikuasai oleh Allah. Tidak ada satupun dari mereka keluar dari kehendak Allah, dari kudrahnya. Tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari kalimat ketentuan-ketentuannya yang sangat sempurna. Yang mana tak ada satupun orang yang baik dan yang fajir yang bisa melampauinya. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun mereka tidak menghendakinya. Dan apapun yang mereka hendaki, jika Allah tidak menghendakinya, tidak akan mungkin terjadi. Ini hamba dalam makna ini. Beliau menyebutkan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghaira dinillahi yabghun?" Apakah selain agama Allah yang mereka harapkan? Walahu aslama. Perhatikan kalimat Islam di sini. Walahu, dan hanya kepada Allah aslama, Islam, berserah, man fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi. Melingkup semuanya, kafir beriman, semuanya Islam. Tau'aw wa karha, dalam keadaan taat ataupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya mereka akan dikembalikan. Beliau mendatangkan ayat ini, padahal ayatnya lebih jelas. Apa yang sudah lewat dalam surah Maryam. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah yang di langit dan di bumi kecuali pasti datang kepada Ar-Rahman sebagai abda, hamba. Yang di langit dan di bumi ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kafir, ada yang beriman, ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Kata Allah, semuanya datang sebagai hamba, dan Allah menyatakannya hamba semuanya. Hanya Syekh mendatangkan kata Islam untuk memberi ilmu kepada kita. Penggunaan hamba dalam makna ini juga terpakai dalam kata Islam. Ada hamba dalam makna melingkup semuanya. Ada juga Islam dalam makna melingkup semuanya. Orang kafir, Muslim, Muslim dalam makna ini. Islam apa? Berserah. Ketika orang kafir Allah tetapkan rezekimu hari ini sekian, dia keluar dari ketentuan itu? Tidak. Kalau begitu dia tunduk, Muslim namanya. Hanya ini ketundukan umum namanya. Hamba dia, sebab dia tunduk terhadap ketentuan umum. Kata beliau, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb alam semesta. Wa khaliquhum, pencipta mereka, wa raziquhum, yang memberi rezeki mereka, wa muhyihim, hidupkan mereka, wa mumitihum, wa mumituhum, yang mewafatkan mereka, wa muqallibu qulubahum, yang membolak-balikkan hati mereka, wa musarrifu umurahum, yang mengatur segala urusan mereka. La rabba ghairuh, tidak ada Rabb selain Allah. Wala malika lahum siwah, tidak ada penguasa untuk mereka selain Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa lahum illahu, tak ada pencipta untuk mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, i'tarafu bidzalik, mereka akui hal itu, atau angkaru, atau mereka ingkari. Tetap hamba, sebab tetap semuanya harus tunduk. Patuh terhadap ketentuan itu. Dan sama saja, alimu dzalika au jahilu, mereka tahu hal itu atau mereka tidak tahu. Ada yang tahu ya bahwa Allah yang mengatur semuanya? Orang-orang musyrikin tahu. Ada yang mengingkari, ada yang jahil. Orang-orang ateis misalnya, keingkaran. Semuanya adalah hamba dalam makna ini. Tetapi walakin ahlul iman minhum arafu dzalik. Hanya orang yang beriman di antara mereka arafu dzalik, mengetahui hal itu, wa atarafu bi, dan i'tiraf,
Mereka nyatakan pengakuan itu. Bi khilafi man kana jahilan bidzalik. Beda dengan mereka yang tidak memahaminya, bodoh terhadapnya. Au jahidallah, atau dia tahu tetapi dia ingkari. Mustakbiran ala rabbih, takabbur terhadap Rabbnya. Wala yuqirruh, dan tidak mau mengakuinya. Wala yakhda'ulah, tidak mau tunduk kepadanya. Ma ilmihi, padahal dia tahu ya annallaha rabbuhu wa khaliquh, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, adalah Rabb dia dan pencipta dia. Baik. Sekarang Syekh masih mengurai makna hamba dalam makna yang umum. Hamba karena Allah yang mengaturnya, mencipta dia, menguasai dia, mengarahkan segala urusannya, takdir-takdir Allah berlaku padanya, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Hamba tunduk. Menerima hal itu. Kalau begitu hamba. Hamba dalam makna ini umum. Itu dimaksudkan dalam ayat. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidaklah semua yang di langit dan di bumi kecuali pasti datang kepada Rahman sebagai abda, sebagai hamba. Perhatikan kata hamba di sini. Allah tegaskan secara umum semua yang di langit dan di bumi adalah hamba. Hamba dalam makna apa ini? Sama dengan makna Islam yang umum. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Hanya kepada Allah Islam, tunduk. Semua yang di langit dan di bumi. Taw'aw wa karha. Dalam keadaan taat ataupun terpaksa. Ada Islam yang bersifat umum. Ini dikenal dengan nama Islam kauni. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian Syekh memberi ilmu untuk uraian ini. Hamba dalam makna yang umum ini, apakah mereka akui atau mereka ingkari, tetap hamba. Jelas ya? Mereka akui, mereka ingkari bahwa Allah semata yang mengaturnya, tetap hambanya Allah. Ini yang sering kita dengar. Iya, semua di langit ini hamba Allah. Iya, dalam arti semuanya dicipta oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah. Ada yang keluar dari penciptaannya, ada yang keluar dari pengaturannya, ada yang keluar dari penguasaannya, ada yang keluar dari kehendaknya. Kalau begitu semuanya adalah hamba. Ini hamba dalam makna ini. Hanya Syekh memberi ilmu. Ada yang mengingkarinya. Ini Syekh mau tegaskan. Fal ma'rifatu bil haqq idza kanat ma'al istikbari an qabulihi wal jahdilah kana adaban ala sahibih. Ada yang mengetahui kebenaran. Fal ma'rifah, maka yang mengetahui kebenaran, jika ma'rifatnya dia ini bergandengan dengan istikbar takabbur, menolak untuk menerima apa yang dia telah ketahui, ini juhud, maka ilmu ini akan menjadi azab bagi pemiliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wajhadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Ini ayat tentang Firaun dan para pengikutnya. Allah berfirman wajhadu biha. Mereka juhud terhadap keterangan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal wastaqanatha anfusuhum. Jiwa-jiwa mereka yakin. Coba antum pahami ini. Juhud, ingkar. Sementara jiwa-jiwanya yakin. Itu penggunaan kata juhud. Keingkaran setelah punya ilmu. Itu juhud. Kenapa mereka mengingkarinya? Zulma wa 'uluwa. Karena kezaliman. Wa 'uluwa. Ketakabburan. Merasa tinggi diri. Ini dua sifat yang dimiliki oleh Fir'aun yang menjadi sebab bagaimanapun hebatnya ayat-ayat Allah yang sampai dan dinampakkan kepadanya, maka tetap pasti ayat-ayat itu ditolak. Siapa yang memiliki dua sifat ini, maka tidak akan mungkin ada nasihat yang bisa bermanfaat baginya. Siapapun.
Kalau orang sudah memiliki zulma wa uluwa. Ini kondisi Fir'aun. Fanzur, maka perhatikanlah. Kaifa kana aqibatul mufsidin. Bagaimana akibat yang menimpa orang-orang yang merusak itu. Titik pembahasannya, ada sekelompok manusia mengakui bahwa Allah punya makrifat yang benar sehubungan dengan Allah mencipta, menguasai dan seterusnya, tetapi tetap mengingkarinya. Ayat lain, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami telah beri kitab, ini ahli kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengenal Nabi Muhammad, bisa juga mengenal tauhid, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Coba lihat hebatnya makrifat mereka. Ilmu tentang Nabi Muhammad, ilmu tentang ajaran beliau, ajaran tauhid, mereka kenal betul seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sungguh sekelompok dari mereka la yaktumunal haqqa, betul-betul menyembunyikan al-haq, wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Ini juhud. Wa qala ta'ala, fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh mereka tidak mendustakan engkau ya Muhammad. Sungguh mereka tidak mendustakan engkau ya Muhammad. Kenapa? Sebab yang nampak dari Nabi adalah kebenaran. Mereka mampu melihat kebenaran itu. Terus kenapa tidak mau mengikuti? Allah menegaskan walakinna adh-dhalimin, kezaliman mereka. Langsung Allah sifati dengan kezaliman. Sebab-sebabnya adalah kezaliman. Tetapi orang-orang yang zalim itu terhadap ayat-ayat Allah yajhadun, juhud. Kita sudah jelaskan, juhud muncul setelah punya ilmu. Ini beberapa ayat, semuanya menegaskan bahwa di antara orang-orang yang mengingkari penghambaan, ada yang sudah mengenal penghambaan itu dengan ilmu, tetapi dia ingkari. Sekarang hukum penghambaan ini, maknanya sudah jelas. Penghambaan yang melingkup semua kafir maupun beriman. Sekarang hukumnya, kalau kita mengakui penghambaan ini, kalau Fir'aun dan yang semisalnya itu mengingkari setelah punya ilmu. Sekarang kalau kita akui, kita terima, bagaimana hukumnya? Jadi muslim, lihat, fa in i'tarafa al-'abdu anna Allah rabbah wa khaliqah, anna Allah rabbuhu wa khaliquh wa annahu muftariqun ilayh wa muhtajun ilayh. Arafa al-ubudiyyah al-muta'alliqah bi rububiyyatillah. Wa hadha al-'abdu yas'alu rabbah wa yatadarra'u ilayh wa yatawakkalu alayh, lakin qad yuti'u amrah wa qad ya'si wa qad ya'buduhu ma'a dhalik wa qad ya'budu asy-syaitana wal asnam. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Jika hamba mengakui bahwa Allah satu-satunya Rabb-Nya yang mencipta dia, dan bahwa dia perlu kepada Allah, itu kan keharusan dari penghambaan ini. Dia yakin hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang memiliki, lahir iftikhar, perlu kepada Allah, lahir hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah hamba telah mengenal al-ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah Allah. Perhatikan, kita sudah dikenalkan jenis ubudiyah pertama, al-ubudiyah al-muta'alliqah bi rububiyatillah. Hamba yang seperti ini telah mengenal ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah Allah.
hamba yang seperti ini akan meminta kepada Allah. Sebab dia yakin hanya Allah yang mencipta, yang menguasai. Yatadarra'u ilaih, merengek meminta kepada Allah. Yatawakkalu alaih, bertawakal kepadanya. Tetapi kadang dia taati perintah Allah, kadang dia maksiat. Sebab penghambanya berhubungan dengan rububiyah. Kadang dia menyembah Allah, kadang dia menyembah syaitan berhala. Perhatikan jenis penghambaan ini. Penghambaan yang semisal ini, kata beliau, adalah penghambaan yang belum membedakan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Penghambaan yang belum menjadikan seseorang menjadi mukmin. Perhatikan, penghambaan yang belum menjadikan seseorang menjadi mukmin. Jadi kalau kita mengakui Allah pencipta kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, kemudian lahir harapan kepada Allah, meminta kepada Allah, sebab kita yakin hanya Allah yang memiliki hal itu. Ini penghambaan belum menyebabkan seseorang menjadi mukmin. Sebab masih memungkinkan dia mentaati Allah, dia maksiat, dia menyembah Allah dan masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat pendalilannya, kondisi seperti ini diungkap dalam Al-Quran dalam surah Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Coba cermati kalimat ini. Kalau kita tidak mengenal jenis penghambaan ini, pusing kita membaca ayat ini. Wa ma yu'minu beriman ya. Tidaklah beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka, billah, beriman kepada Allah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali wahum musyrikun, mereka adalah orang-orang musyrik. Kenapa orang musyrik tapi diakui juga beriman? Allah menyatakannya beriman, tapi kenapa tetap musyrik? Ini keimanan penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Fa innal musyrikina kanu yuqirruna anna Allaha khaliquhum wa raziquhum wa hum ya'buduna ghairah. Qala Allah Ta'ala wa la in sa'altahum al-ayah. Karena sungguh orang-orang musyrikin dulunya betul-betul mengakui bahwa Allah adalah pencipta mereka, Allah yang memberi mereka rezeki, dan mereka bersama dengan itu menyembah Allah dan juga menyembah selainnya. Mana dalil-dalilnya bahwa orang musyrikin mengakui hal ini? Boleh sebutkan beberapa ayat dalam surah Az-Zumar ayat 34, 38. Wala in sa'altahum, jika engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, jika engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Apa jawaban orang musyrikin? La yaqulunna Allah. Allah yang menjelaskan kepada kita jawabannya, pasti, betul-betul pasti mereka akan menjawab Allah. Benar jawaban ini? Benar jawaban ini? Tapi kenapa masih musyrik? Sebab mereka belum masuk ke dalam penghambaan yang kedua ini, yang nanti akan disebutkan. Mereka beriman dalam makna apa imannya? Yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta. Yakin bahwa Allah satu-satunya yang menguasai, mengatur mereka. Lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ini luar biasa ini ayat. Qul, Allah berfirman kepada nabinya, sampaikan, tanya kepada mereka, limanil ardu wa man fiha. Milik siapa bumi ini dan segala sesuatu yang ada padanya? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah. Orang musyrikin akan menjawab, Allah berfirman, mereka pasti akan menjawab
lillah, milik Allah. Benar jawaban ini? Hah? Benar jawaban ini? Tapi coba lihat kalimat selanjutnya yang mengakhiri ayat, qul afala tadakkarun. Kalau memang demikian jawaban mereka, sampaikan kepada mereka, kenapa kalian tidak mau sadar? Afala tadakkarun. Kenapa tidak mau sadar? Kenapa tidak mau mengingat? Padahal jawaban sudah benar. Ini memberi ilmu. Penghambaan sekedar mengakui Allah pencipta, penguasa, pemilik segalanya. Ini penghambaan keimanan yang belum mengeluarkan seseorang dari keberadaannya. Sebagai orang kafir belum keluar. Sebagai orang musyrik masih tetap musyrik. Itu disebutkan dalam ayat, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah beriman kepada mereka, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka masih tetap musyrik. Lihat pertanyaan kedua, qul man rabbus samawati sab'. Kalau tadi siapa milik bumi dan segala isinya. Sekarang siapa pemilik, siapa Rabb, pencipta, penguasa langit yang 7. Wa rabbul arsyil azim, dan Rabb arsy, singgasana yang sangat besar itu. Ini pertanyaan kepada orang-orang musyrikin. Langit yang 7. Mereka ditanya tentang langit yang 7 dan tentang arsy yang sangat besar. Apa jawaban mereka? Allah menjelaskan kepada kita, sayaquluna lillah. Pasti mereka akan menjawab milik Allah. Benar? Benar jawabannya? Kalau begitu mereka punya ma'rifat bahwa ada 7 langit, dan yang memilikinya, menguasainya, memerintahnya, mengaturnya hanyalah Allah. Mereka punya ma'rifat bahwa ada arsy yang sangat besar. Dan mereka meyakininya bahwanya Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy itu. Tapi apa kata Allah setelah jawaban benar ini? Qul, sampaikan kepada mereka, afala tattaqun. Kenapa kalian tidak takut? Kenapa kalian tidak takut? Sebab mereka masih musyrik. Masih tidak mau menerima penghambaan yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Ini penghambaan yang berhubungan dengan agama. Berhubungan dengan sifat ilahiyahnya Allah. Sebentar akan disebut. Menyusul pertanyaan ketiga. Yang pertama bumi. Yang kedua langit. Sekarang langit dan arsy. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Tanya lagi. Siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Ini pokoknya segala sesuatu sudah. Kalau ada selain langit dan bumi yang kita tahu ataupun yang tidak kita ketahui, siapa yang memilikinya? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Yang mana dia yujiru wa la yujaru alaih. Yujiru, dia mampu menyelamatkan. Siapapun yang dia selamatkan, yang dia jaga, pasti terjaga. Dan siapapun yang dia celakakan, pasti celaka. Dan tidak ada yang bisa menjaganya. Ini pertanyaannya kepada orang-orang musyrikin. Siapa yang memiliki dan mampu seperti itu? Mampu menjaga. Kalau dia menjaga, tidak ada yang bisa mencelakakannya. Siapa? Kalau dia mencelakakan, tidak ada yang bisa menjaganya. Pasti celaka. Siapa dia? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Allah menjelaskan jawaban mereka, sayaquluna lillah. Mereka pasti menjawab milik Allah. Benar jawabannya. Tapi apa kata Allah setelahnya? Qul, sampaikan kepada mereka, fa anna tusharun. Kenapa kalian seperti kena sihir? Kenapa kalian seperti kena sihir? Seperti orang yang betul-betul bodoh. Tidak memahami hakikat. Maksudnya, mereka sudah memahami miliknya, milik Allah semuanya. Dan mereka pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan hal ini. Terus kenapa mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang ibadahi?
yang hati bergantung dan mengharap kepadanya, menyerahkan penghambaan kepadanya. Kenapa mereka tidak mau menerima la ilaha illallah? Kenapa hanya mengakui la rabba illallah, la malika illallah, la mudabbira illallah, la khaliqa illallah? Kenapa hanya sampai di situ? Padahal ilmu tadi adalah ilmu yang mengantar untuk mengakui la ilaha illallah. Makanya Allah mengatakan fa anna tusharun. Kenapa kalian seperti kena sihir? Al-ikhwah rahimakumullah. Ini burhan tauhid. Hanya saya paparkan mengurai makna penghambaan jenis pertama dulu. Apa istilah Syekh? Penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Penghambaan jenis ini kadang melahirkan hamba berdoa kepada Allah. Yakin hanya Allah bisa menerima. Antum sudah bisa lihat contoh-contoh orang-orang seperti ini? Coba antum lihat orang-orang yang tidak sholat, mengaku muslim, sopir-sopir angkot. Kadang saya pernah, jarang nih angkot, tapi pernah sekitar 10-an tahun yang lalu jalan sambil bercerita, benar-benar rezeki itu di tangan Allah. Katanya benar-benar rezeki itu di tangan Allah. Kadang kita kejar-kejar dapat sekian, tidak kejar-kejar malah lebih banyak. Benar-benar ada yang mengatur. Pasrah dia, minta hanya kepada Allah. Terdengar azan, lanjut angkotnya, tidak singgah. Dia punya ma'rifat sehubungan dengan Allah, dia punya kedudukan, kepasrahan yang melahirkan doa, tetapi tetap maksiat, tetap menggunakan jimat, membesarkan, mengagungkan selain Allah, guna kelancaran rezeki. Hati-hati, ini jenis penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah, penghambaan yang tidak mempunyai makna. Sebab taat atau tidak taat pasti tunduk. Al-ikhwah rahimakumullah. Ilmu yang baru kita bahas, ini ilmu yang bisa diurai dalam uraian yang lain. Satu, kita bisa menjadikan ilmu ini dalam uraian burhan tauhid. Ingin mengajak kepada la ilaha illallah, tekan dengan hujjah-hujjah ini. Hujjah yang mereka tidak akan mungkin bisa lari. Sekafir-kafir manusia tidak akan mungkin bisa lari dari hujjah ini. Itu hujjah yang mengajak mereka untuk menyatakan la ilaha illallah, penghambaan yang sebenarnya, perhambaan yang berhubungan dengan ilahiyah, bahwa yang berhak disembah, diserahkan padanya ibadah, berdiri, rukuk, sujud, dan semua ibadah hanya Allah, tidak ada selain Allah. Ma'rifat inilah yang melahirkan penghambaan yang berhubungan dengan ilahiyah, inilah yang merupakan penghambaan yang sebenarnya. Ini burhan tauhid. Ini ayat-ayat burhan tauhid. Bisa juga kita bahas pembahasan ini dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkannya dalam pembahasan apa? Dalam Qawaidul Arba'ah. Ini termasuk ilmu pembeda mana musyrik, mana muwahhid. Ini kita masukkan pembahasan ini untuk membedakan orang musyrik dengan orang yang bertauhid. Ini ilmu yang betul-betul hebat dalam ma'rifat, mengenal hakikat kesyirikan. Ternyata orang musyrik tidak sebagaimana yang digambarkan oleh guru-guru kita di zaman dahulu. Orang yang betul-betul berada di zaman jahiliyah. Tergambar zaman jahiliyah itu zaman purbakala. Sesuatu yang betul-betul tertinggal. Betul-betul tidak mengenal Tuhan. Salah besar. Mereka sangat mengenal Tuhan. Yakin siapa pencipta hanya Allah. Siapa yang memiliki hanya Allah. Siapa yang mengatur hanya Allah. Kalau kita urai, masuk dalam rububiyah, siapa yang menyembuhkan hanyalah Allah. Ini pun mereka akui. Orang musyrikin akui. Lihat hadits Dimat, kisah Islamnya sahabat Dimat. Sahabat Dimat, ketika masih musyrik, beliau mengatakan,
Ainahu? La'allallah ayyashfiyahu ala yadayya. Di mana dia? Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Yakin bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrikin pun meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menyembuhkan. Terus di mana syiriknya? Yang jelas kalau kita tahu orang musyrik seperti itu, maka orang muslim harus beda. Di mana perbedaan kita? Perbedaan kita pada ubudiyah yang berhubungan dengan ilahiyah Allah. Adapun sekedar mengakui, mengenal, mengakui, bahkan sudah ada reaksi penghambaan sehubungan dengan ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah, maka ini jamaah belum memberi manfaat. Syekh ingin urai lebih jauh. Wa katsirun mimman yatakallamu fil haqiqah. Mulai masuk. Menggunakan istilah hakikah. Ini kayaknya kalimat hakikah yang pertama yang saya sebutkan. Mulai beliau kenalkan hakikat. Karena ada pertanyaan. Apa hakikat? Ubudiyah. Nah, sekarang saya mulai menggunakan kalimat hakikat. Awal-awalnya ma'rifat, ubudiyah. Sekarang hakikat sudah. Banyak orang-orang yang berbicara tentang hakikat. Wa yashhaduha. Dan betul-betul dia saksikan hakikat itu. Ternyata yashhadu hadhil haqiqah. Yang dia saksikan betul-betul nampak bagi dia adalah hakikat ini. Hakikat penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Saya sekarang gunakan istilah lain. Wahiyal haqiqatul kauniyah allati yashtariku fiha wa fi syuhudiha wa fi ma'rifatiha al-mu'min wal kafir wal barr wal fajir bal wa iblisu mu'tarifun bihadhihi al-haqiqah wa ahlun nar. Banyak orang yang menganggap dirinya sampai ke dalam jenjang hakikat. Sebab apa? Ma'rifat dia sudah mampu menyaksikan satu perkara yang dengannya dia menganggap sudah sampai ke dalam jenjang hakikat. Inilah hakikat dia. Hakikat kehebatan beragama. Ternyata yang mereka saksikan itu pencapaiannya adalah pencapaian ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah ini. Saya istilahkan dengan istilah lain. Hakikat kauniyah. Sudah? Ini sama. Al-ubudiyah al-muta'alliqa bi rububiyatillah. Kemudian hakikat kauniyah. Apa hakikat kauniyah? Itu tadi urainya. Hakikat bahwa memang betul-betul nyata secara hak pasti hanya Allah satu-satunya pencipta, hanya Allah satu-satunya menguasai, hanya Allah satu-satunya memiliki. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, apapun yang tidak dikehendakinya tidak mungkin terjadi. Semuanya berada dalam kehendak pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ada orang sampai memahami sudah itu. Dan ketika dia mampu menyaksikannya betul-betul nyata dalam kehidupannya. Oh, inilah jenjang tertinggi. Ternyata hakikat kauniyah. Yang berserikat di dalamnya. Dan dalam menyaksikannya. Serta dalam memakrifati hakikat ini. Orang beriman, orang kafir sama-sama paham. Orang baik, orang jahat sama-sama paham. Bahkan iblis pun mengakui hakikat ini. Dan penduduk neraka pun mengakuinya. Mungkin tidak salah kalau saya katakan iblis lebih. Iblis lebih. Sebab iblis melihat apa yang tidak kita lihat. Iblis sudah pernah menjadi penduduk langit. Kita sampai sekarang hanya jadi penduduk bumi. Berarti apa yang disaksikan oleh iblis lebih hebat? Kekuasaan Allah, penciptaan Allah, pengaturan Allah. Iblis pun mengakuinya. Lihat dalilnya. Iblis berkata, Rabbi. Coba lihat kalimatnya iblis. Rabbi. Kepada Allah. Rabbi. Langsung dia sandarkan kepada dirinya. Ini luar biasa. Kalimat ini. Iblis tidak mengatakan, Ya Rabba Adam. Wahai Rabbnya Adam. Mentang-mentang dia marah sama Allah. Tidak mau tunduk. Wahai Rabbnya Adam. Tidak. Iblis harus akui. Rabbi.
Wahai yang mencipta saya, mengatur saya, menguasai saya. Wahai Rabbku, fa'anzirni, beri tangguh saya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Dia ingin membuat perhitungan dengan anak cucu Adam. Bahkan kalimat ini jamaah, kalimat permintaan iblis bertawassul dengan menggunakan rububiyah. Itu keimanannya. Hebatnya ini. Rabbi, wahai Rabbku. Ini doa iblis. Dengan menggunakan rububiyah. Keyakinan dia, engkau satu-satunya Rabbku. Menguasai, mengatur saya. Beri tangguh saya. Lihat pengakuan iblis. Dalam ayat yang lain, Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah mencelakakan saya. Ini ingatkan ini. Iblis setelah bersalah tidak mau tunduk, dia sandarkan kemana? Ketidaktundukannya. Dengan sebab engkau telah mencelakakan saya. Benar? Memang Allah yang celakakan, tapi harusnya dia sadari sebabnya adalah dirinya. Kalau dia betul-betul hamba, dia mengatakan, ya Allah, zalamtu nafsi. Ya Allah, saya telah menzalimi diri. Seperti pengakuan Nabi Adam. Nabi Adam ketika bersalah, dia tidak mengatakan, ya Allah, engkau telah takdirkan saya untuk bersalah. Dengan sebab engkau telah sesatkan saya, maka ampunilah saya. Tetapi jadi Nabi Adam alaihissalam justru mengatakan, wahai Rabbku, saya telah menzalimi diri saya. Sandarkan kepada diri. Walaupun ucapan iblis benar dari sisi rububiyah dalam sisi keimanan terhadap takdir, tapi tidak tepat penggunaannya sehubungan dengan hamba yang menyadari kesadaran. La uzayyinanna lahum fil ard, betul-betul saya akan perindah kejahatan, kekafiran, kesyirikan untuk mereka di muka bumi. Wala ughwiyannahum, dan betul-betul saya akan sesatkan mereka. Jadikan mereka menyimpang, ajma'in seluruhnya. Titik pembahasannya, dia menggunakan kata Rabb dalam permohonannya ini. Ini bukan sekedar mengakui, tetapi menggunakan ma'rifatnya untuk tembus kepada Allah. Ini rububiyah hebat sudah, yang sudah melahirkan ubudiyah. Tapi ubudiyah yang tidak mengeluarkan iblis sebagai pemimpin kekafiran. Wa qala ara'aitaka alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatah illa qalila. Di mana titik pembahasannya di sini? Ara'aitaka alladhi karramta alayya. Kalimat karramta alayya. Iya. Kabarkan kepadaku ya Allah tentang dia yang engkau telah muliakan dia atas saya. Ini pengakuan iblis akan pengaturan Allah bahwa Nabi Adam didudukkan lebih tinggi. Dia minta supaya diberi tangguh sampai hari kiamat untuk mencelakakan Nabi Adam beserta turunan-turunannya. Kalau begitu, iblis pun mengakui hari kiamat. Hari kiamat itu keimanan hebat sudah itu. Ini berhubungan dengan rububiyah. Wa amsalu hadha min al-khitab alladhi yuqirru fihi bi anna Allah rabbuh wa khaliqu ghairihi. Dan yang semisal ini dari ucapan-ucapan iblis yang di dalamnya dia mengakui bahwa Allah adalah Rabbnya, pencipta dan pencipta dia dan pencipta selainnya. Wa kadzalika ahlun nar. Demikian pula penduduk neraka. Qalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana, penduduk neraka mengatakan Rabbana. Allah tetapkan ilmu ini tetap ada pada mereka, meminta kepada Rabb. Wa qala ta'ala anhum walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina. Iya, tidakkah kamu lihat ketika mereka diperhadapkan di hadapan Tuhan mereka, Allah berfirman, alaysa hadha bil haqq, bukankah hal ini betul-betul nyata? Qalu, mereka menjawab, bala, benar nyata, wa rabbina, demi Rabb kami. Mereka mengakui Allah adalah Rabbnya.
Baik. Beliau tegaskan lagi hukum yang tadi. Faman waqafa inda hadhihi al-haqiqah wa inda syuhudiha wa lam yaqum bima amara bihi min al-haqiqati ad-diniyah. Nah, ini hakikat kedua. Allati hiya ibadatuhu al-muta'alliqatu bi uluhiyatihi wa ta'atu amrihi wa amri rasulihi kana min jinsi iblis wa ahlin nar. Maka siapa yang ma'rifatnya terhenti pada hakikat ini saja. Hakikat apa? Kauniyah. Dan syuhudnya. Syuhud itu ma'rifat yang sampai dalam tahap seperti tersaksikan dalam kehidupannya. Syuhudnya hanya sebatas ini. Sementara dia belum mampu tegak untuk melakukan apa yang Allah perintah berupa hakikat diniyah. Ini hakikat kedua. Hakikat yang merupakan ibadah kepada Allah yang berhubungan dengan uluhiyahnya. Ini ubudiyah jenis kedua. Hakikat yang langsung berhubungan mentaati perintah Allah, perintah Rasulnya. Siapa yang hanya terbatas dalam hakikat kauniyah atau ibadahnya hanya berhubungan dengan rububiyah, maka dia sejenis dengan iblis dan penghuni neraka. Sama, jenis hamba-hamba yang segolongan dengan iblis dan penghuni neraka. Baik, sebelum lanjut, supaya istilahnya tidak kemana-mana, ada ubudiyah al-muta'alliqa birububiyah. Lawannya apa? Ubudiyah al-muta'alliqa bi uluhiyah. Ubudiyah yang pertama syiarnya la rabba illallah. Ubudiyah yang kedua syiarnya la ilaha illallah. Kemudian ubudiyah yang pertama yang berhubungan dengan rububiyah Allah, inilah yang dikenal dengan hakikah kauniyah. Siapa yang ubudiyahnya hanya sampai di situ, berarti dia hanya sampai dalam hakikat kauniyah. Dan saya sudah singgung, banyak orang yang berbicara tentang hakikat yang dia capai hanya hakikat kauniyah. Tidak masuk dalam hakikat yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu hakikat diniyah. Perhatikan kata diniyah. Hakikat diniyah inilah yang merupakan penghambaan yang berhubungan dengan uluhiyah. Hubungkan dengan kaidah kita, ad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Agama seluruhnya masuk dalam ibadah. Orang yang beragama adalah orang yang beribadah. Hakikat penghambaan adalah hakikat agama. Hakikat agama adalah hakikat penghambaan. Tidak akan benar penghambaan kita kecuali harus tegak di atas agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik. Sekarang beliau ingin mengurai hukum. Siapa yang kemampuannya, ma'rifatnya, syuhudnya, penghambaannya hanya sebatas hakikat kauniyah, penghambaannya hanya sebatas penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah, dan belum mampu mewujudkan penghambaan yang berhubungan dengan uluhiyah, belum mampu memahami hakikat diniyah, maka mereka sejenis dengan iblis. Sebab iblis juga seperti itu. Iya. Masih sederajat dengan iblis.
dan penghuni neraka. Bahkan wa man dhanna ma'a dzalika annahu min khawasi awliyaillah wa ahli al-ma'rifati wat tahqiq alladziina saqata anhumul amru wan nahyu asy-syar'iyyani kana min syarri ahli al-kufri wal ilhad. Kemudian siapa dan jika dia menyangka bersamaan dengan syuhudnya dia ini hanya terbatas hakikat kauniyah, kemudian dia menyangka dia sudah sampai ke dalam jenjang wali-wali khususnya Allah, padahal hanya sebatas hakikat kauniyah. Tetapi mereka sudah menganggap dirinya khawas, ini orang khas. Bisa kenal istilah ini orang awam, ini orang khusus. Kalau antum banyak gunakan, ini orang awam. Kalau ini ikhwah. Iya. Itu istilah kayaknya perlu diperbaiki ya. Oh itu ikhwah. Itu orang awam. Padahal semuanya manusia. Baik. Sekarang kalau dia menyangka dengan pencapaian ini, sudah sampai ke dalam jenjang wali Allah yang terkhusus dan ahli ma'rifat, betul-betul sebagai ahli hakikat sudah, yang sampai ke dalam derajat perintah dan larangan yang syar'i sudah jatuh kepadanya. Mereka sudah tidak bisa tegakkan, bisa sudah tidak sholat, bisa sudah minum minuman khamar misalnya. Maka hukum orang ini merupakan orang kafir yang paling kafir. Bukan sekadar orang kafir, tapi orang kafir yang paling kafir. Min syarri ahlil kufur. Sejahat-jahat orang kafir. Sebab apa? Hukum dasarnya apa? Sederajat dengan iblis. Itu hukum dasarnya kan? Sama ma'rifatnya dengan iblis. Sama syuhudnya dengan iblis. Hakikat yang dia mampu pahami hanya hakikat kauniyah. Tidak sampai ke dalam hakikat agama. Sebagaimana iblis. Sama dengan iblis. Ini hukumnya. Tetapi justru hukum ini dia tidak pahami. Justru yang dia pahami kebalikannya. Dia sudah sampai ke dalam derajat tertinggi sebagai wali. Ini sangat mengerikan. Bahkan lebih mengerikan lagi dari itu. Sudah menganggap dirinya derajat tertinggi sebagai wali. Wali yang sudah bisa perintah dan larangan gugur untuknya. Ini kengerian tingkat tinggi lagi. Al-ikhwah rahimakumullah. Wa man dhanna anna al-Khadir. Dan siapa yang menyangka bahwa Al-Khadir wa ghairah saqata anhumul amr limusyahadati al-iradah wa nahwi dhalik. كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه والمؤمنين ويعادي أعداءه وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. Dan siapa yang menyangka bahwa Al-Khadir dan yang semisalnya selainnya telah jatuh perintah kepadanya, ini sangkaan jahat. Dalilnya Al-Khadir datang kepada Nabi Musa. Dia menganggap peristiwa Al-Khadir dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Khadir keluar dari petunjuk Nabi Musa, keluar dari syariat. Kalau begitu ada jenjang, orang yang bisa keluar dari syariat, itu jenjangnya Al-Khadir katanya. Itu syubhat tersendiri. Hanya syubhat ini bagi orang yang tidak belajar mematikan. Mematikan. Antum akan jawab apa kalau dalil seperti itu? Ketika Al-Khadir ingin membakar perahu itu, Nabi Musa melarang. Sampai-sampai melanggar janjinya.
Iya, untuk tidak boleh berbicara. Sebab syariat yang dipahami oleh Nabi Musa, tidak boleh sudah orangnya miskin, kamu dolimi lagi, kamu bakat. Iya, sudah menumpang, kamu dolimi lagi mereka. Ini melanggar. Tetapi tetap lanjut. Sebab orang ini memahami, dan seterusnya kisah, memahami bahwa Al-Khadir itu keluar dari syariat. Ini jenjang wali. Bisa keluar dari syariat. Ini batil jamaah. Dilihat dari banyak sisi. Sisi yang pertama, Al-Khadir tidak pernah keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di akhir kisah sepakat Al-Khadir dan Nabi Musa. Sepakat? Benar-benar? Oh ya, cocok kalau begitu. Setelah apa? Nabi Musa memahami apa? Illah. Apa sesuatu yang mendasari Al-Khadir melakukan hal itu? Nabi Musa sepakat menerimanya juga. Kalau begitu sama syariatnya. Apanya keluar? Hal yang kedua, Nabi Musa, Al-Khadir mengatakan di akhir ayat, di akhir kisah, saya tidak melakukan ini karena aturan dari saya, tapi ini semata aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu selamanya Al-Khadir tidak pernah keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula hal yang ketiga, Al-Khadir Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dapat wahyu juga. Nabi Musa dapat wahyu juga. Nabi Musa tidak diutus untuk Nabi Musa diturunkan pada umatnya, pada kaumnya. Syariat Nabi Musa tidak mengharuskan Al-Khadir tunduk kepada Nabi Musa. Sebab beda syariatnya. Nabi Musa tidak diusul untuk seluruh umat manusia, tapi untuk Bani Israel. Apa salahnya kalau selain Bani Israel punya aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang lain? Kalaupun berbeda, tetapi ternyata akhirnya sama. Tidak bertentangan dengan apa yang dipahami dari Nabi, apa yang dipahami oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak ada sama sekali dalilnya. Al-ikhwah rahimahumullah. Oh iya. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita selesaikan dulu dua kalimat ini. Sekarang, ada yang menganggap Al-Khadir dan yang semisalnya telah gugur baginya syariat dengan alasan tadi. Kita sudah gugurkan alasannya? Iya. Gugur baginya syariat. Alasannya adalah limusyahadatil iradah. Karena Al-Khadir telah sampai ke dalam jenjang menyaksikan iradah. Sekarang kata iradah. Tadi apa? Ubudiyah muta'alliqa bi rububiyyah. Kemudian tadi lagi hakikat kauniyah. Sekarang istilah baru. Musyahadah, syuhud terhadap iradah. Ini iradah kauniyah. Sama dengan hakikat kauniyah. Sama dengan ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah. Katanya Al-Khadir mampu menyaksikan ini, makanya gugur baginya perintah. Dan yang semisal ini, maka ucapan mereka ini sejenis masuk ke dalam kelompok ucapan orang-orang kafir yang paling jahat kekafirannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan syuhud ini selamanya tidak akan sampai ke dalam yang benar sampai dia masuk ke dalam jenis yang kedua dari makna hamba yang bermakna al-abid, yang menyerahkan ibadah kepada Allah. Sekarang mulai muncul sudah awal pembahasan hamba yang pertama bermakna apa? Mu'abbad, yang diperhambakan, dikuasai, diatur, dimiliki, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya melingkup orang kafir maupun orang beriman. Sekarang hamba yang kedua bermakna apa? Abid, yang menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang berhubungan dengan uluhiyah. Ini hamba yang berhubungan dengan hakikat diniyah. Adapun hamba bermakna al-mu'abbad, ini hamba yang berhubungan dengan hakikat kauniyah, iradah kauniyah, berhubungan dengan ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah. Kalau hamba dalam makna yang kedua ini, dia akan menjadi hamba Allah. Dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, sehingga dia taat terhadap perintah Allah, perintah Rasul-Rasulnya. Hamba Allah yang seperti ini akan memberikan loyalitasnya
kecintaannya kepada wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, dan akan memberikan kebenciannya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inilah ibadah yang berhubungan dengan ilahiyahnya. Karena itulah unwanut tauhid, alamat dari tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Syuhud bahwa ilah satu-satunya hanyalah Allah, yang berhak untuk disembah hanyalah Allah, yang melahirkan ibadah hanya kepadanya, ketundukan dan ketaatan kepadanya. Syuhud inilah yang menjadikan seseorang muslim dan membedakannya dia dengan orang musyrik dan orang kafir. Ini syuhud yang bermanfaat. Beda dengan yang hanya mengakui Allah sebagai Rabb tetapi menyembah selain Allah, atau mengakui Allah sebagai Rabb tapi menyembah selain Allah, dan menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ikhwah? Baik. Sebelum kita akhiri, saya kasih kesimpulan. Cermati istilah ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah. Orangnya abdun juga. Hanya abdun ini bermakna mu'abbad. Syuhudnya adalah hakikat kauniyah atau iradah kauniyah. Hamba yang kedua bermakna abid, yang menyerahkan ibadah, yang menegakkan ubudiyah yang berhubungan dengan ilahiyah Allah. Syiarnya la ilaha illallah. Kalau yang tadi la rabbah, la khaliqa, la mudabbira, la malika illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Syuhudnya dia syuhud terhadap hakikat diniyah, iradah syar'iyyah. Penghambaan jenis kedualah yang dimaksudkan dalam ayat ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini hakikat ubudiyah. Hati-hati. Syekh sekarang selanjutnya akan mengurai makna ilah, kemudian memperdalam harusnya kita mampu membedakan dua syuhud ini. Lihat awal pembahasan, kehebatan tauhid seseorang berada pada ilmu pembedaan. Ya, mampu membedakan. Sehebat-hebat pembedaan yang harus kita pahami dia. Membedakan abdun bermakna mu'abbad dan abdun bermakna abid. Ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah dan ubudiyah yang berhubungan dengan ilahiyah. Hakikat kauniyah dan hakikat diniyah harus mampu kita bedakan. Kapan kita tidak mampu membedakannya, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ini Syekh yang akan urai. Syekh nanti akan mengungkap kepada kita banyak dari syekh-syekh yang menempuh jalan tarikat, suluk penghambaan, mendekatkan diri kepada Allah, terjatuh hanya sampai ke dalam syuhud hakikat kauniyah. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan sehabis maghrib. Ya, sehabis maghrib. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika.